ratu ini memilih untuk tetap mempertahankan status keperawanannya sampai akhir hayatnya. Namun setelah itu, ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang membuat orang-orang menyimpulkan bahwa sang ratu sebenarnya adalah seorang laki-laki. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Elizabeth lahir pada 7 September 1533 di Istana Greenwich. Gak ada perayaan istimewa atas kelahirannya itu, bos. Bahkan sang ayah, Raja Inggris Henry VIII, malah dirundung duka karena sudah lama dia memimpikan lahirnya anak laki-laki sebagai penerus tahtanya, bos. Walaupun hidup sebagai putri raja, tapi kehidupan Elizabeth kecil pun cukup mengenaskan, bos. Selain lahir sebagai anak yang tidak diinginkan karena dia lahir sebagai perempuan, bukan sebagai laki-laki seperti yang diinginkan oleh sang ayah. Ditambah lagi, ada sebuah tragedi yang terjadi pada saat Elizabeth berusia 2 tahun 8 bulan. Ibunya yang bernama Anne Boleyn dituduh berzina dan dihukum penggal atas perintah langsung dari sang ayah, bos. Ayahnya lalu menikahi dayang istana yang bernama Jane Seymour seminggu kemudian, bos. Elizabeth lantas dianggap sebagai anak yang tidak sah dan disingkirkan dari antrean suksesi kerajaan, bos. Gelarnya diturunkan dari princess ke lady. Sepeninggal ibunya, gadis cilik ini terlantar dan terlupakan. Hingga akhirnya, istri terakhir sang raja yang bernama Catherine Parr ambil tindakan, bos. Dia memastikan Elizabeth sebagai putri penguasa Tudor. Dan dia juga memberikan pendidikan kepada Elizabeth dengan standar yang tinggi. Elizabeth juga mendapatkan pendidikan public speaking dari cendekiawan terkemuka Cambridge yang bernama Roger Ascham, bos. Saat Elizabeth baru berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia dan saudara tirinya yang bernama Edward diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya saat usianya baru beranjak 9 tahun, bos. Namun Edward tak lama jadi raja, bos, karena dia mati muda pada tahun 1553. Kemudian kakak Elizabeth yang bernama Mary pun langsung diangkat menjadi ratu. Pada masa kekuasaan Mary menjadi ratu, sempat terjadi sebuah upaya pemberontakan oleh sekelompok masyarakat, bos. Namun aksi pemberontakan tersebut berakhir gagal. Dan ternyata Elizabeth dituduh sebagai dalang aksi pemberontakan tersebut, bos. Maka dia pun sempat dipenjarakan di Menara London sebelum akhirnya dimasukkan dalam tahanan rumah di Woodstock, Oxfordshire, bos. Namun akhirnya Mary pun meninggal dunia dan saat itulah tiba giliran Elizabeth yang diangkat menjadi ratu. Saat itu usia Elizabeth baru beranjak 25 tahun, bos. Sebenarnya tak mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai ratu. Karena saat itu Elizabeth mewarisi sebuah negara yang didera oleh konflik agama, bos. Namun pemerintahannya selama 45 tahun dianggap oleh banyak pihak sebagai masa keemasan Inggris, bos. Ya pokoknya kepemimpinannya itu dianggap sukses lah, bos. Nah, yang menimbulkan teka-teki, kasak kusuk, serta isu skandal adalah karena selama berkuasa sang ratu tak pernah menjalin asmara dengan pria, bos. Dia memang pernah dikabarkan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Robert Dudley dari Leicester, bos. Namun hubungan keduanya tetap menjadi misteri sampai hari ini. Yang jelas dia gak pernah menikah, apalagi punya anak, bos. Dan ini berlangsung sampai ajal menjemputnya, bos. Maka dia pun dijuluki dengan Virgin Queen atau Ratu Perawan. Sebenarnya pilihan Elizabeth untuk tidak menikah ini pernah dipermasalahkan oleh parlemen, bos. Parlemen pun sampai menolak untuk mengucurkan dana. Sang ratu pun marah. Dia menuding Dewan Perwakilan Rakyat terlalu mencampuri urusan pribadinya, bos. Sang ratu pun pernah mengatakan bahwa dia tidak akan membuka jendela ke dalam hati laki-laki, bos. Wih, ngeri banget gak tuh? Karena prinsip sang ratu inilah yang membuat banyak pihak menduga bahwa sebenarnya sang ratu ini adalah seorang laki-laki, bos. Saking kuatnya isu ini sampai akhirnya diangkat dalam sebuah buku yang berjudul The King's Deception,
karya penulis Amerika Serikat Steve Berry, bos. Buku ini mengupas tuntas kejanggalan-kejanggalan yang mengarahkan bahwa sebenarnya sang ratu ini adalah seorang laki-laki, bos. Diceritakan bahwa putri raja yang asli konon diduga tewas pada usia 5 tahun, bos. Pengasuh Elizabeth pun ketakutan karena jika pihak kerajaan mengetahuinya, maka sang pengasuh bisa dihukum mati, bos. Sebab keteledorannya dalam mengasuh sehingga menyebabkan sang putri kecil sampai meninggal, bos. Maka mereka pun berusaha menemukan seorang gadis desa untuk bertukar tempat dengan mendiang putri raja. Artinya dia dijadikan putri raja palsu, bos. Namun di luar dugaan, mereka tak menemukan gadis cilik yang seumuran dengan Elizabeth, bos. Hanya ada seorang bocah laki-laki canggung yang bernama Neville, bos. Sementara mereka dikejar-kejar oleh waktu agar aksinya ini tidak terbongkar. Maka akhirnya Neville yang sebenarnya berjenis kelamin laki-laki ini pun dipaksa menjadi putri raja. Nah, saat Raja Henry VIII atau ayah dari Elizabeth ini mengunjungi Elizabeth, maka Neville yang sudah didandani seperti anak perempuan lah yang ditujukan kepada sang raja, yang memang pada dasarnya jarang bertemu dengan Elizabeth, bos. Jadi sang raja pun tidak menyadari perubahan tersebut. Ditambah lagi, Elizabeth ini dikenal sangat lembut, rajin belajar, dan pemalu berat, bos. Jadi dia nyaris tak pernah bicara di depan sang raja atau ayahnya. Apalagi Elizabeth sendiri merupakan sosok anak yang tidak diinginkan oleh sang raja, bos. Makanya mereka pun tidak begitu akrab. Nah, setelah memakamkan Elizabeth di peti batu di bawah tanah istana, pengasuh dan pengawal yang bersekutu ini pun mulai mengajarkan Neville bagaimana untuk jadi putri sesungguhnya, bos. Tak ada yang curiga. Orang-orang pun mengira bahwa perubahan fisiknya adalah akibat pertumbuhan gadis cilik menjadi gadis remaja, bos. Walaupun sebenarnya dikabarkan ada beberapa perubahan yang terjadi pada Elizabeth ini. Misalnya, dulu dia dikenal sangat pemalu, tapi sekarang malah menjadi berani dan angkuh. Dia juga lebih lambat menerima pelajaran, padahal saat masih kecil, dia itu ibarat spons yang cepat mencerap semua hal yang diajarkan oleh gurunya, bos. Keyakinan sang penulis buku ini pun bertambah saat melihat lukisan karya pelukis istana William Shecroft yang melukis Elizabeth saat masih gadis cilik, bos. Bahunya ramping, lehernya halus, wajahnya berbentuk hati dengan rambut warna jahe. Dia juga punya alis, bos. Dibandingkan dengan lukisannya setelah dinobatkan, jelas berbeda jauh, bos. Bahunya yang lebar, lehernya yang disembunyikan dalam kerah tinggi. Dia juga memakai wig, alisnya gundul, rahangnya tegas, dan berbentuk persegi, bos. Memang sih, Ratu Elizabeth itu selalu tampil dengan wig dan riasan tebal. Dia gak pernah mengizinkan seorang pun melihatnya dalam kondisi polos, bos. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya cerita skandal ini ditulis dalam sebuah buku, bos. Karena ada juga sebuah buku karya pengarang Dracula yang bernama Bram Stoker yang berjudul Imposter, bos. Stoker mendengar cerita turun-temurun tentang peti mati yang ditemukan oleh seorang pendeta di Bisley selama awal tahun 1800-an, bos. Peti ini berisi kerangka seorang gadis yang mengenakan riasan alat tudor. Bahkan permata yang dijahit ke gaunnya jelas menunjukkan bahwa dia pasti bukan gadis biasa, bos. Mereka menduga bahwa itu adalah jasad Elizabeth yang telah meninggal waktu kecil, bos. Selain dari buku-buku tersebut, para penganut teori konspirasi sering mengkait-kaitkan beberapa fakta yang seolah-olah menguatkan teori mereka bahwa Ratu Elizabeth ini sebenarnya adalah seorang laki-laki, bos. Contohnya, ketika Elizabeth sedang menyemangati tentara Inggris di Tilbury pada Juli 1588, dia berkata, "Meski ragaku adalah tubuh lemah seorang perempuan, namun aku punya hati dan perut seorang raja." Selain itu, Elizabeth juga terkenal dengan ucapannya saat itu bahwa dia tidak takut dengan serbuan Spanyol. Dan dia berkata, "Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita, dan aku tak takut pada apapun." Nah, menurut para penganut teori konspirasi, ucapan Elizabeth ini secara gak langsung menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah seorang laki-laki, bos. Dan sampai saat ini, masalah ini pun tetap menjadi sebuah misteri yang tak pernah terungkap, bos.
Atau menurut kalian gimana bos? Apakah teori mereka ini masuk akal atau malah terkesan dibuat-buat bos? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya bos. Sampai ketemu lagi di video Iken Production selanjutnya.